Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita masuk, lebih baik kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu sayangi, apa Asmaul Husna yang kita pelajari di semester 1? Di semester 1 ini ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama Al-Qawiyyu, kedua Al-Hakim, ketiga Al-Musawwir, dan yang keempat Al-Qadir. Baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan 4 Asmaul Husna tersebut. Sebelum ibu jelaskan, anak-anak ibu perhatikan gambar di samping. Ya, di gambar di samping, siapakah yang menciptakan alam semesta yang begitu indah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan planet-planet tersebut? Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang maha kuat, yang maha kuasa menciptakan dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Apa artinya Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki segala kekuatan. Apa buktinya Allah itu Maha Kuat? Allah kuat dalam mencipta, memelihara, mengatur, atau menghancurkan alam semesta. Itulah bukti kekuatannya Allah. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan Allah itu, nak. Walaupun kita kuat, tapi lebih kuat Allah lagi. Karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, anak-anak ibu, di dalam Al-Quran, kata Al-Qawiyyu disebutkan sebanyak 11 kali. Di antara ayat-ayat itu adalah sebagai berikut. Terdapat di dalam surat Hud ayat 66 yang berbunyi, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ibu sayangi, ada 2 cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kenapa? Karena segala kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengasihi dan mencintai kaum yang lemah. Serta tidak boleh kita berbuat aniaya kepada yang lemah. Nah, itulah 2 cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Allah yang maha kuat. Nah, selanjutnya yang kedua Al-Hakim. Apa artinya Al-Hakim? Al-Hakim artinya Allah maha bijaksana. Jadi Allah itu bijaksana dalam segala hal yang telah ditetapkannya. Apa yang ditetapkan oleh Allah selalu baik, tepat, dan pas. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa contohnya Allah itu maha bijaksana? Allah maha bijaksana dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bentuk masing-masing kepada setiap bagian dari bagian-bagian makhluk dan setiap anggota tubuh dari makhluk itu. Tidak ada yang sama. Kucing beda dengan ayam. Ayam beda dengan ikan. Nah, begitulah maha bijaksananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak ibu lagi, apa Allah itu maha bijaksana? Allah juga maha bijaksana dalam syariat dan perintahnya.
Dia meletakkan syariat itu dan menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul agar mereka memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dan agar hamba-hambanya beribadah kepadanya. Nah, Allah juga selalu membimbing hambanya dan tidak membiarkan mereka tersesat. Karenanya Allah mengutuslah beribu-ribu nabi dan beratus rasul agar membimbing umat manusia. Nah, Asmaul Husna Al-Hakim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 97 kali. Di antaranya terdapat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itulah nak mengenai Al-Hakim. Nah, bagaimana caranya kita bisa meneladani Allah yang Maha bijaksana tersebut? Ada dua cara. Yang pertama, kita selalu bersikap bijaksana dalam menghadapi sesuatu dan tidak berlebihan dalam menyikapinya. Yang kedua, mensyukuri semua dan mengambil hikmah dari diri dan alam karena semua telah ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah nak cara kita meneladani Allah yang Maha bijaksana. Yang ketiga, yaitu Asmaul Husnanya Al-Musawwir. Artinya Allah Maha membentuk rupa pada semua ciptaannya. Siapa saja ciptaan Allah? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang ada di alam ini diberi bentuk rupa yang terbaik oleh Allah. Kita bisa lihat wajah manusia, tidak ada yang sama. Allah lah yang memberi bentuk wajah manusia itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 24 yang berbunyi, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling bagus. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nah, bagaimana caranya kita meneladani nama Allah Al-Musawwir? Adalah dengan bersungguh-sungguh dalam berkarya sehingga menghasilkan sesuatu yang sebagus mungkin. Nah, yang terakhir Al-Qadir. Al-Qadir artinya Allah Maha Kuasa. Al-Qadir ialah zat yang mampu melakukan sesuatu tanpa perantara dan tanpa bantuan. Nah, kalau kita manusia kita memerlukan bantuan orang lain. Tapi Allah tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun. Nah, Allah menyebutkan Al-Qadir itu di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Di antaranya terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 99. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qadir ada 2. Yang pertama, mengakui diri sebagai hamba yang lemah. Yang kedua, belajar dan bekerja sesuai kemampuan. Dan kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Nah, itulah 2 cara meneladani Asmaul Husna Al-Qadir.
Nah, itulah anak-anak ibu 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu memahami apa yang disampaikan dan diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.